Shalom. Shalom, haleluya, beri tepukan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini karena kita dapat bersama-sama dalam kebaktian Paskah. Dan sebelum itu kami mengucapkan selamat hari besar Paskah. Haleluya, puji Tuhan. Kita dapat bersama-sama lagi dalam kebaktian Paskah sesi yang ketiga. Dan kalau kita sampai di tempat ini pada saat ini bukan karena kita kuat, kita gagah, tapi semua karena kasih anugerah Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Memulakan ibadah kita pada pagi hari ini, maka persilakan Para Melitus untuk bawa kita dalam doa. Mari kita bersyukur. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih karena kami sampai di sini bukan karena rutin ataupun kekuatan kami, tapi karena kasih karunia Yesus yang begitu besar. Terima kasih. Kami bersyukur karena sepanjang pada hari yang lepas kami menikmati segala sesuatu yang indah dalam hidup kami, karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kami, Tuhan Yesus sudah mengampuni kami, Tuhan Yesus sudah mencintai kami, malah menyayangi kami. Justru itu kami layak menerima segala berkat dari Tuhan, bukan karena apa yang ada pada kami, tetapi apa yang ada segalanya daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sesi kami kali yang ketiga pada hari ini adalah sesuatu yang sangat indah, bahwa kami tahu Engkau sudah selesaikan semuanya dalam hidup kami. Engkau telah tanggung semuanya apa yang pelanggaran kami, dan kami sekarang sudah bebas dari segala ikatan dosa. Kami merdeka dan kami penuh dengan kemenangan karena Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mati di kayu salib, mengorbankan segala hidup Engkau bagi kami, mewakili bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami penuh dengan sukacita menikmati firman pada pagi ini, karena kami tahu kami mendapat makanan rohani yang sangat indah lagi pada pagi ini. Terima kasih semua anak-anak Tuhan yang sudah Engkau berkati, baik di dalam gereja ini malah saudara-saudara kami yang tidak bersama-sama dengan kami. Kami melakukan ibadah pada pagi ini di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, haleluya. Pada hari ini Tuhan Yesus kita, penyelamat kita sudah bangkit. Amin. Mari secepat semua anak Tuhan kita berbangkit bersama. Kita percaya pada saat ini, pada hari ini, kebangkitan Tuhan telah memberikan kita kemenangan. Amin. Amin Tuhan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, sebab Tuhan hidup, kita tidak akan gentar. Karena kita tahu bahwa Tuhan memegang masa depan kita, memegang hari esok kita. Karena itu kita tidak akan takut. Kita terus dengan penerimaan hati. Mari bersama-sama kita
Limpahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Kekuatan-Mu ya Allah, segala kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat tempat duduknya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat tempat duduknya. Kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat tempat duduknya. Allah bakti bersoraklah, Allah bakti bernyanyilah, musuh dikalahkan, akan dibebaskan, Allah dahsyat di tempat duduknya. Mari kita rayakan bahwa Dia telah bangkit. Dia bangkit dan hidup selamanya. Haleluya Tuhan. Rayakan Yesus, rayakan
kita telah diberikan kuasa. Haleluya.
kebangkitan-Mu berikan kami sesuatu yang boleh kami pandang di masa depan. Harapan damai sejahtera. Yang percaya Bapa, berkat kepada setiap kami di sini. Sebab Dia
untuk mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami dapat bersama-sama dalam kebaktian hari besar Paskah. Kami percaya Bapa, melalui pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini, kami percaya ya Bapa, sesuatu yang terindah akan kami dapat. Walaupun dalam bentuk video yang akan disampaikan oleh Pastor Julika, Bapa, kami percaya tangan-Mu yang kudus akan melindungi tempat ini. Karya-Mu saja dan Roh-Mu saja akan bekerja dengan dasar di tempat ini pada pagi hari ini. Kami percaya ya Bapa, gedung ini Engkau lindungi dengan darah-Mu yang kudus. Tidak ada sesuatu yang dapat mengganggu semasa pemberitaan firman di tanah. Kami percaya Roh-Mu yang berkuasa dan kudus ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, dan kami serahkan sepenuhnya pemberitaan firman-Mu, walaupun dalam bentuk video ini, dalam tangan-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Jadi kita akan menonton video untuk sesi yang ketiga. Shalom, shalom, selamat pagi, apa kabar semua? Pastor percaya semua jemaat dalam keadaan yang sangat baik sekali, dijaga oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dan kita bersyukur karena kita dapat bertemu semula pada pagi ini. Nah, terima kasih kepada semua yang telah melayani, tim media, Asher, pemungut persembahan, perjamuan kudus, penutup doa, dan semua yang sudah hadir pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita akan teruskan pelajaran yang telah kita mulakan minggu lepas, yaitu perkataan terakhir Tuhan Yesus di atas kayu salib, itu sudah selesai. Kita melihat itu bersama-sama pada hari ini. Minggu lepas kita sudah lihat bagaimana perkataan tetelestai itu digunakan di dalam tiga keadaan, tiga konteks. Apa maksud daripada perkataan itu, supaya kekayaan daripada apa yang Kristus sudah sempurnakan bagi penebusan kita, kita dapat kaitkan, kita dapat identifikasikan diri kita dengan Tuhan, dan sehingga kita dapat menikmati kuasa penebusan itu dengan pengertian yang sangat dalam, pengertian yang lebih luas, di mana kita dapat menyelam, di mana kita dapat membenarkan perkataan itu melayani kita dengan suatu pengertian yang segar. Amin. Oke, kita teruskan dengan beberapa ulang kaji, beberapa slide ulang kaji daripada apa yang kita sudah belajar, supaya kesinambungan kepada apa yang kita akan lihat pada pagi ini, setiap jemaat dapat ikuti dengan baik. Oke, mari kita layari firman ini pada hari ini, karena kamu akan lihat di dalam paparan screen ketika kita membaca firman, karena ya kita tidak nampak tayangan slide seperti ada di dalam gereja. Tapi puji Tuhan, terima kasih untuk IJ untuk meletakkan semua paparan itu dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita lihat di dalam Yohanes 19:30. Kita baca bersama, di mana perkataan ini Tuhan Yesus laungkan di atas kayu salib. 1, 2, mulai. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah dia, "Sudah selesai." Lalu dia menundukkan kepalanya dan mengucapkan kata-kata kemenangan yang terakhir, kata-kata yang dilaungkan di atas seluruh alam ini, yang memperdengar bukan saja di alam bumi namun di alam roh, bagaimana penyempurnaan karya penebusan Kristus atas hidup kita yang luar biasa sekali. Dia katakan itu sudah selesai, kemudian dia menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Suatu pandangan kemenangan yang luar biasa, kematian yang membawa kemenangan kepada setiap orang yang percaya. Nah, kita lihat perkataan tetelestai hanya ulangan. Tetelestai dalam perkataan Yunani, satu perkataan di dalam bahasa Yunani, tapi bila itu diterjemah dia menjadi dua perkataan di dalam bahasa Melayu. Dan bahasa Yunani seperti yang Pastor katakan minggu lepas itu sangat kaya tata bahasanya, dan ada yang dapat dijelaskan di dalam Yunani tapi tidak ada di dalam struktur pembentukan tata bahasa Inggris dan demikian. Nah, apa kala di dalam bahasa Yunani terdapat beberapa kumpulan kala.
untuk tetelestai, ia adalah kala sempurna. Jadi apa maksud kala sempurna itu? Kamu boleh lihat di dalam paparan kamu itu juga. Kala sempurna itu merujuk kepada suatu tindakan masa lampau, tetapi kesannya dialami pada masa kini. Berarti ketika Tuhan Yesus berseru sudah selesai di atas kayu salib, itu berlaku 2000 tahun yang lalu. Namun kesannya untuk setiap orang yang percaya berlaku segar setiap detik, setiap saat, setiap masa dan sepanjang waktu hidup kita sampai selama-lamanya. Itu adalah kesan kekinian yang kita alami, apa yang Kristus sudah sempurnakan. Oke, dan kita mau menibas. Minggu lepas kita sudah cover 3 perkataan, minta maaf, 3 konteks perkataan tetelestai ini digunakan. Nah, berarti bila kita lihat ini semua dan kita akan sambung 3 perkataan lagi, bukan 3 perkataan, minta maaf, 3 konteks penggunaan perkataan ini. Berarti Allah mau supaya kita bersandar kepada karya sempurna salib Tuhan Yesus Kristus dalam menebus kita. Ada di dalam paparan screen kami juga, boleh dipaparkan itu. Yang pertama minggu lepas yang digunakan di dalam perniagaan dalam perekawanan, dan kita sudah belajar bahwa hutang dosa kita telah dibayar lunas. Nah, pastor direct kepada apa pengertian di dalam Kristus, tidak lagi mengurai. Kalau dalam perekawanan itu bagaimana, kita boleh relate. Kalau mau dengar lebih boleh dengar message minggu lepas. Namun dalam konteks kita melihat diri kita dalam Kristus, berarti hutang dosa kita telah dibayar dengan lunas di atas kayu salib. Berarti setiap rekod dosa, kesalahan, pelanggaranmu di hadapan Allah telah diberi satu cop, diberi satu tanda perkataan lauan Tuhan Yesus sudah selesai itu di atas kayu salib. Berarti setiap rekod itu Allah tutup dan tidak mengingat lagi bagi hidupmu. Berarti ketika Allah melihat rekodmu di surga, dia buka dan dia pandang kita di muka bumi yang dia lihat engkau disembunyikan di dalam Kristus. Amin. Nah, yang kedua, konteks penggunaan tetelestai itu digunakan di dalam bahasa perundangan, itu bahasa kehakiman, digunakan di dalam sistem mahkamah. Nah, ketika seorang pesalah dijatuhkan kesalahan, ketika hukuman itu dijatuhkan karena dia telah disabit bersalah untuk suatu jenayah. Nah, berarti di dalam Kristus bagi kita melihat upah dosa ialah maut. Berarti hukuman penuh atas dosa ini telah dijatuhkan dan Kristus telah menanggung sepenuhnya hukuman itu bagi kita. Dia yang telah menanggung, berarti tidak ada kurang di dalam apa yang Tuhan Yesus lakukan buat kita. Sepenuh tuntutan kepada hukuman atas dosa telah Tuhan Yesus jalani dengan sempurna. Berarti hukuman yang sepatutnya ditimpakan ke atas kita telah ditimpakan ke atas dia, dan dia telah ambil itu. Jadi hari ini engkau dibebaskan daripada setiap rekod penjatuhan hukuman penuh atas dosamu, karena Kristus telah menanggung itu untuk semua kita yang percaya. Kepada jemaat sekalian yang dikasihi, kepada pastor, kepada setiap orang yang percaya pada Kristus di seluruh muka bumi ini, menikmati suatu warisan bahwa dibebaskan daripada tuntutan penghukuman. Kenapa? Sebab Kristus telah menanggung itu sepenuhnya bagi pihak kita. Dia adalah pengganti kita yang sempurna dan ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus untuk menanggung timpaan murka Allah yang menanggung kami di atas kayu salib. Thank you Lord, thank you Lord. Nah, yang ketiga, di dalam bahasa ketenteraan tetelestai itu digunakan bahwa dia akan minta maaf pastor dulu. Yang kedua itu karena Kristus sudah tanggung seperti penjenayah di muka bumi dalam sistem kerajaan Romawi itu, apabila seorang pesalah itu dibebaskan karena dia telah menanggung menjalani sepenuhnya hukuman yang telah dijatuhkan ke atas dia, contohnya dimasukkan ke dalam penjara, kan dia punya surat hutang itu dipakukan di atas pintu penjara. Setiap orang yang lalu lalang melihat kepada rekod jenayahnya itu dan apa bentuk hukumannya, ketika dia keluar, surat hutang itu akan dipalang dengan perkataan tetelestai. Jadi setiap kali dia dituduh, dia hanya perlu tunjukkan bahwa dia telah
menjalani penghukuman itu dengan sempurna. Tidak ada yang kurang. Jadi hari ini kalau kita dituduh hati nurani kita merasa tidak bebas dan ada orang yang menuduh kita ataupun pikiran kita, apa kita perlu lakukan atau iblis menuduh kita hanya perlu tunjukkan Tuhan Yesus katakan sudah selesai, bahwa Dia adalah bukti daripada bukti nyata pembayarannya itu, kebangkitannya itu adalah alasan kenapa kita boleh dibenarkan. Nah, yang ketiga dalam bahasa ketenteraan, setiap kali mereka menang, kalau pihak yang menang atas peperangan mereka akan lakukan, mereka akan serukan tetelestai, berarti kemenangan puncak terakhir telah didapatkan dan mereka akan serukan tetelestai ini sebagai seruan kemenangan bahwa mereka telah menang perang tersebut. Jadi bagi kita umat percaya di dalam Kristus Yesus, berarti setiap peperangan pertempuran melawan iblis, dosa, maut telah dimenangi sepenuhnya oleh Kristus buat setiap orang yang percaya. Amin. Dan karena Dia telah menang, ada suatu yang luar biasa berlaku. Dia yang menjalani peperangan itu, namun Dia ambil kemenangannya dan Dia hadiahkan kepada setiap orang yang percaya. Sebab itu orang yang percaya pada Kristus dipanggil lebih dari pemenang. Karena Kristus yang menang atas perang, namun kemenangannya dihadiahkan buat setiap orang yang percaya kepadanya. Amin, haleluya. Nah, kita akan teruskan untuk melihat konteks penggunaan perkataan tetelestai yang keempat, yaitu yang digunakan oleh seorang hamba. Apabila seorang hamba menggunakan perkataan ini, dia melapor kepada tuannya ketika dia diberi satu tugasan pekerjaan yang harus diselesaikan. Setelah hamba itu selesai melakukan tugasannya, kamu lihat dalam paparan sendiri kamu, dia akan pergi melapor kepada tuannya, tetelestai. Maksudnya dia telah menyelesaikan tugasan pekerjaan yang diarahkan kepada dia. Nah, apa yang menyentuh pastor dengan perkataan hamba di sini adalah ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Bahwa yang mau menjadi terbesar di antara setiap kita haruslah melayani yang lain, dan Dia telah sempurnakan itu bukan saja ketika Dia di atas muka bumi. Dia melayani setiap orang yang berdosa dengan membebaskan kita di atas kayu salib. Dia serukan sudah selesai, dan Dia mengambil tempat hamba kita menjadi hamba dosa di atas kayu salib, dan Dia serukan sudah selesai. Kuasa penebusan pembebasan atas dosa sudah selesai. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Yang ada suatu kebiasaan di dalam dunia sekuler Yunani kuno. Terus kembali lihat kepada paparan kami, di mana seorang bapak akan menghantar anaknya untuk sebuah misi. Anak ini tidak akan pulang selagi dia belum menyempurnakan tindakan misi yang terakhir. Maksudnya sampai habis, sampai yang kemuncaknya. Apabila dia pulang dari misi yang telah berjaya dia lakukan, dia akan melapor tetelestai kepada bapaknya sebagai tanda kejayaan mencapai matlamat misi tersebut. Nah, ini apa yang timbul dalam hati kita semua? Apa yang membuat kita sangat terharu ketika melihat di dalam budaya Yunani ini? Pasti sedang membayangkan bagaimana ketika Tuhan Yesus disalibkan di atas kayu salib dan Dia serukan sudah selesai. Kan ada ikut di dalam Alkitab di mana askar itu mengatakan, wah, sungguh Dia ini adalah anak Allah. Dan kenapa saya sangat percaya perkataan tetelestai dan apa yang berlaku selain hanya gempa bumi, tirai bait suci terbelah dari atas ke bawah, batu-batu terbelah dua pada waktu itu, dan askar itu berkata demikian. Namun kita harus ingat mereka adalah orang-orang yang memahami konteks penggunaan tetelestai ini. Dan ketika dia dengar Tuhan Yesus berkata sedemikian, tetelestai, berarti Dia sudah serukan, Dia telah berjaya, Dia telah habisi kuasa penebusan kepada setiap orangnya, setiap manusia. Sebenarnya tidak ada manusia tertinggal ditebus, tapi yang menerima setiap warisan
keselamatan, kemenangan itu adalah orang yang percaya. Hanya orang yang mengambil keputusan untuk percaya. Sebab itu kita dipanggil untuk memberitakan berita baik ini kepada semua orang. Pastor Rom, ambillah waktu-waktu masa PKP ini untuk memberitakan itu, bermula di dalam isi keluargamu. Tanam itu di dalam isi keluargamu. Saling mengingatkan firman yang telah kita dengar di dalam Kristus. Nah, mari kita lihat Kristus dalam konteks bagaimana seorang bapak menghantar anaknya kepada semua misi. Kita lihat di dalam paparan screen kamu, kita baca 3 ayat yang diambil di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-38. Di dalam ayat-ayat ini kita melihat Tuhan Yesus memberitahu bahwa dia datang dari surga, dia turun dari surga, dari tempat yang tinggi, dari tempat yang teratas, untuk turun di muka bumi yang rendah. Manusia yang telah jatuh di dalam dosa ini hanya untuk satu tujuan, yaitu melakukan kehendak Bapa. Wow, luar biasa sekali. Yohanes 6:38 kita baca bersama sampai ayat 41-22. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ayat 39. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikan Dia kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Berarti ada 2 perkataan yang diulang-ulang oleh Tuhan Yesus dari ayat 39 dan ayat 40, yaitu supaya aku bangkitkan pada akhir zaman orang yang percaya. Berarti Tuhan Yesus menekankan kedatangannya di muka bumi melakukan kehendak Bapa, dan dia melapor kepada Bapa sudah selesai di atas kayu salib. Berarti setiap orang yang percaya pada karya itu mempunyai satu jaminan, engkau telah memiliki permulaan hidup yang baru, yang bukan hanya baru di dunia ini sebagai lahir baru, tetapi baru di dunia yang akan datang. Maksudnya bila kita meninggalkan dunia ini, kematian itu bukanlah pengakhiran hidup kita. Kematian adalah pemindahan untuk masuk kepada hidup yang kekal. Itu adalah batu loncatan untuk dimana apa yang Kristus katakan, aku akan bangkitkan daripada hari zaman itu, berlaku kepada setiap orang yang percaya pada Dia. Adalah suatu berita yang sangat baik untuk kita. Mari beritakan berita baik itu kepada orang. Nah, oke, kita akan lihat penggunaan perkataan yang konteks tetelestai yang kelima. Ia digunakan oleh seniman. Nah, jika seniman itu adalah seorang pelukis, kamu boleh lihat di paparan kamu. Kalau seniman itu seorang pelukis, ketika dia mengamati mungkin salah satu daripada karya lukisan yang telah selesai, dia akan mengatakan tetelestai. Maksudnya sudah tidak ada apa-apa lagi yang dapat dia tambahkan kepada karya itu, karena karya itu sudah cukup sempurna dan lengkap. Apa yang kita dapat pelajari di sini dalam konteks kita melihat karya Kristus, apa yang Tuhan Yesus sempurnakan di atas kayu salib selalu dirujuk sebagai satu karya yang agung, suatu perbuatan yang agung, bahwa karya itu sangat sempurna sehingga tidak ada yang kita dapat tambahkan bagi menyempurnakan lagi karya itu, karena karyanya sudah sangat sempurna. Sebab itu dia katakan tetelestai di atas kayu salib. Kita teruskan perkataan yang ke-6, yaitu perkataan konteks penggunaan perkataan yang digunakan. Yang terakhir yang akan kita lihat, perkataan yang terakhir yang akan kita lihat ini, yaitu digunakan oleh seorang juru bina. Oke, nanti selepas ini kita akan lihat kesimpulan. Kita akan dulu ini selalu digunakan oleh seorang juru bina. Nah, ketika seorang juru bina, kamu boleh nampak itu di paparan screen kamu. Ketika seorang juru bina menyerahkan kunci sebuah bangunan yang telah disiapkannya, dia akan menggunakan perkataan tetelestai ketika dia menyerahkan kunci itu. Luar biasa. Apa maksudnya? Ketika seorang juru bina mengatakan itu, dia maksudnya dia telah membina dan menyempurnakan
segala spesifikasi pembinaan bangunan tersebut seperti pelan lukisan bangunannya. Sempurna, tidak yang kurang. Berarti kalau ya dilukis ya harus dibuat demikian dan demikian dan demikian. Semua dibuat sangat sempurna sekali menurut pelan bangunan tersebut. Kita akan simpulkan apa yang telah kita belajar hari ini, yang telah kita sambung 3 perkataan itu. Bukan 3 perkataan, 3 konteks penggunaan perkataan tetelestai ini. Ketika Tuhan Yesus katakan sudah selesai, mari kita lihat screen kesimpulan kita. Bahwa yang keempat itu tadi kita belajar bahwa dalam konteks kita melihat Kristus di dalam apa yang kita telah belajar itu tadi, bahwa dia telah mentaati dalam melakukan kehendak Bapa untuk menembus kita sehingga selesai. Dan ketika dia berseru di atas kayu salib sudah selesai, berarti dia laporkan kepada Bapa surgawi apa yang telah diperintahkan untuk dia lakukan. Dia datang di muka bumi, dia turun dari surga dan datang ke bumi untuk melakukan kehendak Bapa. Dan ketika dia serukan tetelestai, dia melapor kepada Bapa bahwa apa yang telah Engkau minta saya lakukan Bapa, untuk menebus semula setiap jiwa yang kita kasihi ini, supaya dapat berbaik dan kembali kepada kita semula, supaya dapat dihidupkan dan kembali kepada Bapa ketika mempercayai setiap karya itu. Tuhan Yesus telah lakukan dengan sempurna, dan di atas kayu salib dia laporkan kepada Bapa, mission completed. Dia katakan, misi ini telah saya selesaikan. Saya telah selesaikan misi penebusan ini. Nah, yang daripada konteks penggunaan yang kelima, di mana seorang artis atau pelukis seniman, seorang seniman menggunakan perkataan itu di dalam konteks salib, bagaimana kita boleh melihat bagi diri kita untuk memperkaya kita dengan pengertian penggunaan perkataan tetelestai ini, bahwa karya penebusan Kristus itu sangat sempurna. Katakan sempurna. Katakan sangat sempurna. Amin. Berarti karya Kristus tidak perlu ditambah dengan apa-apa lagi. Tiada upaya manusiawi kita yang dapat kita tambahkan bagi pembenaran diri kita. Maksudnya di dalam Kristus, iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus cukup untuk menyelamatkan engkau sebagai seorang berdosa dan dibenarkan di hadapan Allah karena beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Karyanya begitu sempurna dan tidak boleh ditambah apa-apa. Maksudnya Jesus plus nothing, Jesus plus zero. Semua adalah tentang karya penebusannya bagi kita semua. Amin. Jadi jangan coba-coba membenarkan diri dengan menambahkan bahwa karena engkau buat ini maka Allah harus memberkati. Karena semua berkat-berkat yang kita ada itu Tuhan alirkan karena engkau mempercayai seorang penebus yang telah menebus hidupmu semua, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, perkataan konteks penggunaan perkataan yang keenam, pastor tidak tulis di sana, dan pastor percaya kamu masih hafal itu. Lihat di dalam paparan slide kamu itu apa yang ada di sana, bahwa di dalam 2 Korintus 5:17 kan yang keenam itu kita belajar yang digunakan oleh seorang juru bina. Ketika dia selesai membina bangunan, dia akan menyerahkan kunci kepada si pemilik dan dia katakan tetelestai. Nah, dalam konteks kita dan Kristus, bagaimana kita menghargai karya penebusan Kristus, bagaimana kita lihat dia sebagai seorang juru bina ketika dia penggunaan perkataan dari konteks juru bina ini. 2 Korintus 5:17, mari kita hafal, lafazkan bersama 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Wow, berarti kita sudah akan belajar itu. Oh, siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Perkataan baru di sana yang kita sudah belajar di dalam tema-tema kita pada tahun-tahun yang lalu. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah dipakai, sesuatu yang
baru, tidak pernah wujud, sesuatu yang lebih luar biasa, lebih baik dibanding dengan yang lama. Berarti engkau dibina semula, dicipta semula dalam satu keadaan gemilang yang kita sendiri tidak kenal diri kita di dalam Kristus. Sebab itu Alkitab memanggil kita untuk mengubah pemikiran kita disejajar dengan firman. Jadi di dalam sini ketika Tuhan Yesus katakan sudah selesai, Dia berjaya membina, mencipta baru setiap orang yang percaya kepada Dia sebagai ciptaan baru, sempurna dan utuh. Amin. Engkau adalah ciptaan baru dalam Kristus. Kita memanggil kita, pakailah manusia barumu. Jadi setiap hari adalah tentang memperjuangkan iman untuk memakai manusia baru kita, untuk memeriksa pemikiran kita. Adakah kita memakai manusia lama kita? Lupa pula bahwa itu sudah mati. Jangan lagi pakai benda-benda yang sudah mati, tapi gantilah dirimu dengan memakai pemikiran Kristus, melihat bahwa engkau adalah ciptaan baru di dalam Dia. Kita akan tutup dengan ayat yang terakhir ini, yang kita ambil dari Roma pasal yang keempat ayat yang ke-25. Kita baca bersama. 1-2 mulai. Yang diserahkan karena pelanggaran-pelanggaran kita, dan yang dibangkitkan demi pembenaran kita. Nah, lihat ayat itu sejak ayat Roma 4:25 itu, yang diserahkan karena pelanggaran-pelanggaran kita dan yang dibangkitkan demi pembenaran kita. Berarti lihat dalam ayat ini, Tuhan Yesus diserahkan, Dia disalibkan, Dia mati di atas kayu salib karena pelanggaran-pelanggaran kita, dan Dia dibangkitkan. Lihat, kebangkitan Kristus itu demi, katakan demi berarti dasar Allah membangkitkan Kristus karena satu kebenaran ini, yaitu supaya setiap kita dapat dibenarkan, setiap kita dapat berbaik semula dengan Allah. Setiap orang yang percaya, ketika dia percaya Tuhan Yesus mati, dikuburkan dan dibangkitkan, kepercayaan seluruh karya Injil ini membuatkan kita semua dibenarkan untuk selama-lamanya di dalam Kristus. Sebab itu kebangkitan Kristus adalah seakan-akan jawaban amin daripada Allah Bapa kepada lauan deklarasi Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ketika Dia katakan sudah selesai, kebangkitan Kristus, ketika Allah membangkitkan Kristus pada hari ketiga, itu adalah bahasa amin dari Allah Bapa kepada seruan sudah selesai anaknya. Karena di dalam kebangkitan Kristus, disitulah dasar pembenaran kita. Dosa ditamatkan, kita dibangkitkan sebagai, diistilahkan sebagai orang benar dan diterima oleh Allah sampai selama-lamanya. Haleluya. Jadi hari ini kalau ada orang yang merasa bahwa dia tidak pasti, dia tidak ada jaminan keselamatan, benarkah Pastor? Saya ini dapat diselamatkan, saya nampak diri saya ini kan tidak cukup sempurna, banyak kegagalan, saya baru marah istri, saya baru marah suami, saya baru marah anak-anak, saya baru melawan ibu bapak. Contohnya, apa jaminan untuk orang-orang yang tidak sempurna seperti kita? Ingat, Kristus diserahkan karena pelanggaran-pelanggaran kita, dan Dia dibangkitkan demi pembenaran kita. Berarti pembenaranmu di dalam perjanjian baru itu berdasarkan kepada kebangkitan Kristus, dan kebenaranmu di dalam perjanjian baru adalah anugerah semata-mata. Jadi sebab itu jaminan keselamatan adalah sangat pasti kepada setiap orang yang percaya, sangat pasti kepada setiap orang yang sudah meletak iman dia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi hari ini kita enjoy, kita menikmati satu ruang. Apa yang membedakan perjanjian lama dengan perjanjian baru? Di dalam perjanjian lama, kalau jemaat yang dikasih sekalian masih ingat suatu pembacaan di dalam Keluaran, kalau kamu sudah baca itu Keluaran, pasti kamu akan menemukan satu fase di mana pembacaan kamu itu dibawa dan kamu akan melintasi, kalau kamu sudah limpas pembacaan itu, yaitu Musa ketika dia sudah berada di tanah Midian dan dia berjalan menggembala dan dia melihat tiba-tiba ada satu semak yang menyala api namun tidak terbakar. Dan ketika dia datang coba-coba untuk mengetahui, dia sikap ingin tahu kenapa, apa yang sedang berlaku kepada semak itu, dan tiba-tiba ada suara Allah berbicara kepada dia. Dia bilang, tanggalkan sepatu, tanggalkan, tidak boleh ada selipar lah kalau orang sama itu boleh paham. Tanggalkan sepatumu karena di tempat engkau
berdiri adalah tanah yang kudus. Dulu kita tidak cukup kudus, harus makan itu, harus kuat itu, buat ini itu di dalam perjanjian lama. Seperti yang Musa itu, dia tidak dibenarkan untuk datang untuk meminjam tempat yang kudus. Oke, tetapi bagi kita sebagai umat perjanjian baru, karena Tetelestai, karena kebangkitan Kristus demi pembenaran kita, umat percaya itu berdiri di tanah kudusnya Allah. Berarti karena korban Tuhan Yesus Kristus telah Allah terima, korban Tuhan Yesus Kristus itu telah memuaskan kekudusan dan keadilan Allah. Dia puas kepada korban itu karena Kristus dia mendapat satu tempat, Allah mendapat satu tempat di mana dia dapat timpakan murkanya yang menyala-nyala, dan dia telah habiskan murka itu, murka atas dosa, murka atas pelanggaran, dan murka atas segala yang telah memisahkan manusia dengan Allah. Maka Tuhan Yesus ketika setiap murka Allah itu telah dihabisi, dia katakan sudah selesai. Dan sebab itu ketika di dalam Kristus kita diterima oleh Allah, kita dapat berdiri di tempat yang kudus. Kamu ingat pembacaan di dalam Lukas ketika anak yang hilang itu kembali, dan Tuhan Yesus menggambarkan Bapa yang di dalam Lukas itu. Kalau kita tercari-cari di muka bumi ini, tidak ada Bapa di muka bumi itu. Kan dia ibaratkan itu kerajaan surga itu seperti dia katakan, dia ibaratkan anak yang hilang. Ketika anak yang hilang itu pulang, memberanikan diri untuk pulang karena lapar, walaupun motif itu sama. Asal engkau datang kepada Tuhan, engkau disambut dengan segala kemuliaan yang dia ada. Allah sangat senang untuk menyambut kita pulang. Allah sangat senang untuk berkenan kepada orang yang percaya kepada apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Dan karena setiap orang yang percaya itu, dia dapat alirkan berkat dengan cuma-cuma kepada setiap orang yang percaya. Berkat pengampunan, berkat keutuhan, berkat kesembuhan, berkat kemakmuran, berkat pemulihan dalam segala sesuatu. Jadi kita bersyukur. Apa yang berlaku pada anak yang hilang itu? Anak yang hilang itu pertama sekali sebelum dia mengatakan skrip yang dia mengatakan kepada bapaknya itu, telah tidak dapat dia habiskan skrip itu. Bagaimana menghabiskan skrip kerendahan hati manusia yang merendah diri? Berarti maksudnya tidak ada yang dapat menambahkan kepada apa yang Tuhan Yesus sudah sempurnakan. Ada Bapa itu mengatakan, beri sesuatu kepada dia. Berarti dulu tidak perlu pejam, sekarang diberi tempat ruang untuk berpejam dan berkudus dan Allah karena korban Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Di firman kita itu sampai di sini pada pagi ini, sehingga kita bertemu pada minggu yang akan datang. Kita akan sambung dengan karena semua yang berlaku, semua yang telah dilakukan kepada Tetelestai ini, apakah yang dapat kita nikmati, assurance apa, kepastian apa, itu kita akan lihat minggu depan. Oke, sampai jumpa minggu depan. Nah, sebelum pastor serahkan kepada pelayan yang seterusnya, pastor sangat senang untuk membawa kita semua jemaat yang dikasih sekalian. Mari kita tundukkan kepala, tutup mata, mari kita berdoa bersama-sama untuk firman. Bapa di surga, terima kasih untuk firman. Terima kasih untuk korban Tuhan Yesus yang sempurna di atas kayu salib, yang telah datang untuk menebus kami, yang telah membayar dosa kami dengan lunas. Dan karena pelunasan itu, Engkau menutup setiap rekod jenayah ketidaktaatan kami, jenayah pelanggaran manusiawi yang layak untuk menerima hukuman yang kekal. Sehingga Tuhan, setiap bahagian penghukuman kami di neraka telah dihabisi penghukumannya pada Kristus. Sehingga Tuhan, neraka bukanlah alat tuju hidup kami, melainkan di surga kekekalan bersama dengan Engkau. Terima kasih, kami berkati setiap firman yang telah kami dengar pada hari ini. Setiap firman itu yang ditabur pada hati yang subur, pada tanah yang subur, pada pemikiran yang siap untuk menerima dan digoncang dan dibangun dan diubah. Kami berkati setiap firman itu untuk mengerjakan berakar dalam, dan dia bertumbuh dengan subur, tinggi, kuat, sehingga dia berbuah, membuahkan buah-buah kebenaran yang lebat dalam hidup kami. Sehingga kami bertemu di dalam ruang ibadah gereja, sehingga taman PKM ini kami terus mengistilahkan COVID-19 ini
ruang PKP ini, bahwa ini adalah masa di mana keluarga di dalam GISM ini, gereja, setiap umat di dalam gereja ini Tuhan diberkati dengan suatu keutuhan pembinaan pemulihan di dalam rumah tangga masing-masing, bahwa as for me and my house we will serve the Lord. Sehingga di dalam tema season 2 ini Tuhan, di mana kami dapat katakan nyalakan apimu, terus membangun dan bekerja segenap hati, itu menjadi sesuatu yang sangat nyata, bahwa tempo-tempo ini Kau sediakan buat kami sebagai kelimpahan untuk bersedia menyalakan api, untuk terus membangun dan bekerja segenap hati ketika kami bertemu bersama di dalam ruangan gereja kami bersama. Terima kasih Tuhan karena Kau yang membendung setiap perinduan kami untuk saling mengasihi, untuk saling bertemu, untuk saling melayani dengan dekat. Namun kami bersyukur untuk ruang di mana kami ada sebagai sebuah yang keluarga dan dapat bertemu walaupun hanya di dalam kalian. Kami memberkati berkat damai, kebersaudaraan di dalam Kristus ini dengan kasih, damai sejahtera, kebenaran dan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaah, engkau diberkati dengan iman, pengharapan dan kasih sepanjang tempo PKP ini. Sampai jumpa minggu depan. Pastor love you so much and Pastor miss you so much. In Jesus' name. Bye. Till I see you again next week. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Beri tepukan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah mendengar khotbah untuk sesi yang terakhir dalam kebaktian Hari Besar Paskah ini. Dan kita mengucap syukur sesuatu yang baru kita terima pada pagi hari ini sempena dengan Hari Paskah ini. Dan kita teruskan, kita terus dalam perjamuan kudus. Siapa yang sudah dapat cawan itu pelan-pelan kopek itu kembalut. Pelan-pelan Pak, supaya tidak lupa. Dalam perjamuan kudus ini kita diperingatkan bahwa 2000 tahun yang lalu, 2000 lebih tahun yang lalu Yesus mati di atas kayu salib, dan pada hari ketiga telah bangkit dengan penuh kemuliaan dan telah menyelesaikan segala sesuatu dalam hidup kita. Kita pelan-pelan buka dulu. Bapa di surga, terima kasih di atas segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, terutama tubuh-Mu dan darah-Mu yang telah diserahkan untuk kami, yang telah menjadikan kami anak-anak tebusan-Mu. Dan pada hari Paskah yang besar ini ya Bapa, kami sungguh bersyukur karena kami telah dijadikan anak-anak merdeka, anak-anak kudus di hadapan Bapa. Karena Yesus telah menggantikan tempat kami dan telah menutupi kami dengan darahnya yang kudus, darahnya yang sungguh mahal dan tidak ternilai harganya.
Kami sungguh bersyukur ya Bapak kesempatan ini untuk kami dapat menikmati dalam pertemuan kudus ini. Mengingatkan kami kembali bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang telah memenangkan. Terima kasih Bapak. Dalam mari kita pegang roti di sebelah tangan kanan, ataupun kalian biasa kiri pun mana saja. Mari kita angkat sedikit. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia mengucapkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama. Mari kita pegang cawan. Kita angkat sedikit. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatkanlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Kita minum bersama. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang kami kenal hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur karena memiliki Engkau, Tuhan Yesus, yang telah menjadikan kami anak-anak merdeka. Kami sungguh bangga memiliki Engkau ya Tuhan Yesus. Karena kini kami hidup di bawah kasih karunia-Mu. Tidak ada lagi yang menuduh kami anak-anak yang berdosa, yang penuh dengan kelemahan. Tetapi semua kelemahan itu, kehinaan itu, kekurangan kami telah diambil alih, digantikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan Allah Bapa di surga melihat kami sebagai anak-anak kudus, anak-anak merdeka. Dan kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini, sebenarnya dengan hari besar Paskah ini ya Bapa, mengingatkan kami bahwa kematian-Mu di atas kayu salib adalah satu karya penyelamatan yang sungguh indah. Terima kasih Bapa. Dan kini kami menjalani kehidupan kami sehari-hari setiap saat dengan penuh sukacita, karena kami tahu Yesus hidup di dalam kami, dan Yesus ada di hadapan kami. Dan apa saja yang ada di hadapan kami pasti itu adalah berkat yang melimpah, karena kami tahu Allah menyertai dan melindungi kami di mana saja kami berada. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Haleluya. Kita teruskan dengan pemberian, dan mari kita silakan kita berdiri untuk bersama doa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam kerajaan surga yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau sudah terlebih dahulu memberikan kami berkat-berkat berkelimpahan. Segala berkat kami sudah terima, berkat kesehatan, berkat kesembuhan, berkat ekonomi, berkat pembelajaran, malahan semua berkat Engkau sudah berikan pada kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mengembalikan dalam bentuk keuangan untuk pembangunan gereja Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberkati kami semua, sama ada yang sudah bekerja di kerajaan, bekerja sendiri, ataupun yang membuat usaha-usaha yang dimungkinkan oleh Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami naikkan sekali lagi Tuhan
Segala pujian hormat syukur Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Raja dan Juru kami. Amin. Kalian sebentar untuk terdirikan, mari kita semua berdiri. Mari kita sama-sama angkat lagu pujian ini. Rayakan Yesus rayakan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih tim pujian yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Dan untuk menemani semua sidang jemaat, melayani firman Tuhan pada minggu depan ialah di kelas ini. Dan siapa saja menyampaikan firman Tuhan pasti ada sesuatu yang tidak. Dan satu lagi, selepas kebaktian ini, nanti kita terus bergerak ke rumah. Kita akan sama-sama dalam hari di sana. Tetapi kita akan mulakan makan tengah hari apabila Pastor Denny sudah sampai. Mereka juga sedang kebaktian di sana, dia berdua. Jadi mereka sampai baru kita sama-sama lah. Jadi siapa yang mau bergerak terus saja ke sana, tidak bilang saja, boleh saja. Tapi kita akan sama-sama menikmati di luar apabila Pastor Denny sudah sampai. Dan mari kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini, sehingga kita dapat bertemu lagi di dalam kebaktian Paskah pada minggu depan. Pasti Tuhan memberkati dan memberi sesuatu yang terindah dalam sepanjang masa dalam kehidupan kita. Mari persilakan penonton itu mau kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih Tuhan. Ibadah kami sudah selesai. Terang-Mu tetap tinggal di setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah selesaikan segala-galanya. Ampun segala dosa kami, membebaskan kami. Engkau bangkit memberikan kami kemenangan yang luar biasa. Kami sudah menang dari segala hal, baik hubungan kami sesama saudara
dan juga ekonomi kami, keuangan kami. Malah kami menikmati segala berkat daripada Engkau Tuhan. Kehidupan kami yang sempurna bukan karena kekuatan kebijaksanaan kami, tapi karena Engkau sudah selesaikan semuanya di kayu salib. Terima kasih Tuhan karena Engkau sangat baik dengan kami. Engkau sudah mengasihi kami, Engkau sudah menyayangi kami, malah Engkau sudah mencintai kami. Dan kasih karunia-Mu yang luar biasa berikan kami impact besar, bahwa kami sentiasa dipimpin, diberkati, diurapi, malah diangkat oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan selepas ini kami akan beredar pada tempat ini. Terima kasih Tuhan, perlindungan sudah kami nikmati walau kami berada di mana saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.